rekan-rekan Jago Digital, ketemu lagi kita di YouTube channel Jago Digital. Di rekan-rekan digital, kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Office Word dengan menggunakan fungsi tab yang ada di keyboard kita. Ini sederhana, simple, hanya kalau misalnya kita tidak tahu trik dan caranya, ya kita akan membuat daftar isi secara manual di Office Word. Nah, Office Word ini sudah dilengkapi dengan fungsi tab sebenarnya untuk daftar isi. Ini biasa tugas-tugas makalah, butuhkan daftar isi, mahasiswa, untuk pelajar juga biasanya. Nah, ini caranya, tipsnya. Kita buka Microsoft Office Word kita sebagai lembar kerja kita untuk membuat daftar isi. Kita klik ketik daftar isi. Ya, biasanya seperti ini. Di teratas tengah. Nah, bagaimana caranya memfungsikan fungsi tombol tab supaya bisa langsung otomatis daftar isi kita? Jadi ini sederhana sekali caranya. Oh ya, di laptop kita, di laptop apa yang kita gunakan, Office apa 365 dan sebagainya, jelasnya Word-nya pasti seperti ini tampilannya. Hanya perlu kita perhatikan, ini biasanya di Office Word ini tergantung dari settingannya. Kalau misalnya tidak ada rulernya ini, karena ini kan kita mau tandai untuk fungsi tab, karena tidak bisa kita gunakan fungsi tab kalau misalnya ruler tidak kita tandai di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya Word kita tidak kelihatan ini rulernya? Jadi kita masuk di ini menu ini view. Perhatikan ini view. Dan ini ada ruler di sini nih, karena kelihatan rulernya dia tercentang di sini. Kalau misalnya kita hilangkan centangnya, ini tidak kelihatan. Nah, jangan sampai lembar kerjanya rekan-rekan seperti ini tidak kelihatan rulernya, kita tidak bisa gunakan fungsi tab pada Word kita. Nah, supaya bisa, sekali lagi caranya, misalnya di sini seperti ini. Kalau tidak kelihatan rulernya, masuk di menu view di Word kita. Kemudian lihat yang di sini ada ruler, ada kotak-kotaknya di sini, kita centang di sini. Nah, rulernya akan kelihatan. Jadi maka tinggal kita langsung tandai rulernya untuk fungsi tab kita. Pertama-tama kita tandai dulu di mana letak terakhir tanda titik-titik baris yang ada di menu ruler atau lembar kerja kita. Di rulernya kita tandai. Nah, ini pakai berapa senti ini saya tandai di sini. Jadi nanti tanda yang pertama di sini ini akan terakhir nanti titik-titik daftar isi kita. Nah, daftar itu bisa menggunakan titik-titik sebagai tanda penghubung untuk dari penjelasan kata kita titiknya dengan halaman keberapa. Jadi kita tandai dulu titik berapa, titiknya di mana kita mana. Saya tandai di sini di 14. Cukup ketik, kalau misalnya tidak ada ini tandanya, kita ketik saya masuk 14, situ ada tandanya. Atau ini saya ini. Kemudian satu tanda lagi untuk titik halamannya atau nomor-nomor halaman yang akan kita masukkan dalam daftar isi kita. Jadi ini sudah ada, ini saya hilangkan, ini saya ketik ulang, klik untuk, karena simple tinggal kita klik saja. Saya perbesar sedikit biar kelihatan. Jadi ini tanda satu saya tandai di yang 14 cm, kemudian tanda kedua saya tandai yang di 15 cm. Setelah kita tandai di sini, ketik dua kali ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kolom perintah ini. Ini penjelasannya. Penjelasan mengenai titik yang akan kita masukkan. Misalnya ini apakah di kiri, tengah, atau di kanan. Misalnya. Jadi biasanya kita pilih yang tengah-tengahnya.
kita pilih center di sini. Kemudian jenis garis penghubungnya yang seperti apa, garis-garis panjang atau tidak ada penghubungnya langsung ini, tapi bagusnya biasanya ada garisnya, garis ya antar kata penghubung dengan nomor halaman kita. Biasanya yang ini titik-titik ini kita pakai. Jadi pilih center, pilih yang ini garis titik-titik. Ini tidak usah kita rubah, langsung kita oke. Nah, itu sudah oke. Nah, kita coba kursor ini kita ke pinggirkan. Karena itu ada data tengah, kita Ctrl J biar dia di pinggir, atau pilih ini, atau ini mulai ini. Nah, setelah daftar isi, biasanya di pertama yang naik ya. Ini contoh saja misalnya kata pengantar. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita tekan tombol tab yang ada di keyboard kita. Atau bisa spasi dulu, kemudian kita tab. Nah, secara otomatis titik-titik akan muncul. Ini garis penghubung ya. Garis titik-titik ini garis penghubung. Sesuai yang kita tandai tadi di pas 14. Dia ini secara otomatis. Nanti kita tab. Jadi kita tab satu kali lagi. Untuk ke sini tanda ini yang pas di 15 cm. Ya di sini kan ada nomor atau angka Romawi halaman. Misalnya biasanya di sini kalau di kata pengantar misalnya seperti ini ya, I1. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter kata pengantar, setelah kata pengantar daftar isi. Ini yang biasa ya, yang sering digunakan. Daftar isi. Kita langsung tap lagi. Nah, secara otomatis masuk lagi. Misalnya I2 misalnya di sini. Kemudian kita enter. Biasanya masuk di bab. Seperti ini atau seperti ini. Dari yang kita sering gunakan saja. Sesuai aturan yang berlaku saja. Bab 1 misalnya dia di halaman berapa, kita tab satu kali lagi. Apakah di halaman 1 misalnya. Nah, di bawahnya bab biasanya ada penjelasan ya. Misalnya di sini biasanya misalnya latar belakang. Ini kalau makalah biasanya seperti ini. Latar belakang. Misalnya masih di halaman 1. Kemudian B rumusan masalah. Biasa juga masih di halaman 1 atau ke halaman 2. Kemudian tujuan penulisan apa masih halaman 2, biasa ada manfaat dan lain-lain sebagainya. Tapi kita langsung di bab 2. Jelasnya ini sudah secara otomatis. Sampai berapa saja kita buat turun, ini akan otomatis semua. Misalnya di ini halaman 3 atau halaman 4 atau halaman 5. Udah, jadi misalnya di sini ada A untuk penjelasan dari bab 2 dari isi. Karena biasanya di bab 2 ini kan pembahasan dia. Misalnya seperti ini, bab 2 pembahasan. Misalnya. Jadi tergantung dari apa yang kita kerjakan dan apa tugas kita. Yang jelasnya cara membuat secara otomatisnya ini sudah kita pahami. Tinggal kita praktekkan saja ketika ada tugas kita. Jadi misalnya di pembahasan ini tergantung dari tema atau judul tugas-tugas yang sedang kita kerjakan. Misalnya kalau tugas pelajar atau makalah untuk bahasa Indonesia misalnya menggunakan ada tugas membuat makalah tentang kalimat misalnya, pasti akan kita bahas di sini misalnya bagian A-nya ini menjelaskan masalah kalimat. Kemudian kita tab lagi, ini secara otomatis dan seterusnya. Tinggal kita masukkan dia di halaman keberapa. Kemudiannya juga kita lihat dulu pekerjaan kita setelah jadi, misalnya makalah kita di halaman apa semuanya. Kemudian kita nanti belakangan masukkan. Ini bisa belakangan juga kita masukkan nilainya atau nomor halamannya. Jadi bisa kita kosongkan di sini dan langsung di sini. Nanti tinggal digeser saya kursor kita di sini dan di tab untuk mengisi ini. Apakah misalnya nanti halaman 6 misalnya
atau halaman 10 dan seterusnya. Misalnya di bagian B ada jenis-jenis kalimat, kita enter. Misalnya di halaman 12, kemudian di terakhir ada bab 3, biasanya bab 3 penutup. Nah, di halaman 15 misalnya, kemudian di terakhir, biasanya di penutup juga ada bagian-bagiannya, sub-sub temanya. Misalnya kritik dan saran atau kesimpulan, misalnya seperti itu. Misalnya kesimpulan dia di halaman 16 misalnya, kemudian kritik dan saran misalnya masih di halaman 16 atau halaman 17. Kemudian terakhir daftar pustaka, misalnya dia di halaman 18 misalnya, atau halaman 19, apalah di halaman 18. Jadi ini sudah secara otomatis, ini daftar isi yang kita buat. Jadi ini ilmunya sederhana, simple, hanya butuh trik dan tip dan tahu cara melakukannya. Kalau kita tidak tahu, biasanya pusing kita ketika mengerjakan tugas. Ini sangat recommended dilihat, dinonton, dipelajari sama pelajar dan mahasiswa, tahu pekerja kantoran yang membutuhkan ini, yang ada daftar isinya seperti ini secara otomatis. Ini sangat recommended sekali. Nah, ini sudah secara otomatis, garisnya pas ke bawah, lurus dan rapi. Misalnya kalau kita titik-titik saja secara manual, ini pasti beda-beda titiknya dan kelamaan. Kalau ini cepat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapikan. Saya coba rapikan dulu biar lebih enaknya dilihat. Kita ganti jenis tulisan, kita blok semua, Ctrl A. Kita pilih jenis tulisan Times New Roman, nomor font 12. Jadi yang daftar isinya kita tebalkan, Ctrl B, dan terlihat satu kali di sini. Ini karena terlalu berdempetan, kita pilih paragraf 1,5. Nah, ini sudah bagus kelihatannya. Kita perkecil biar kelihatan semua. Nah, seperti ini rekan-rekan. Seperti ini cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan tombol tab. Jadi membuat titik-titik yang ini hanya satu kali tab saja. Saya praktekkan satu kali sini. Ini hanya satu, langsung di tab saja. Misalnya ada angka di sini, tab, Ctrl tab saja, langsung klik tombol tab. Nah, akan secara otomatis langsung kelihatan. Nah, ini karena ini kita tidak butuhkan, kita hapus ya. Jadi ini sudah jadi daftar isi kita. Jadi ini bisa kita tinggal dilanjut kalau memang masih ada lanjutan dari yang kita buat ini, karena ini hanya contoh saja. Jelasnya kita tahu caranya menggunakan fungsi tabnya. Jangan lupa diperhatikan bagaimana cara awalnya, cara membuatnya. Kalau misalnya kita membuat ini dan ada kendala, bisa komen di channel kami untuk kami bantu lagi. Cukup rekan-rekan digital untuk cara membuat daftar isi secara otomatis dengan menggunakan fungsi tab yang ada di keyboard kita. Semoga bermanfaat dari konten yang kami buat ini. Jika ada yang mau di request konten selanjutnya untuk kami buatkan, bisa tinggalkan komen di channel kami. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton dan support channel kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya rekan-rekan. Salam sukses, jago digital.